Apa kabarnya adik-adik hari ini? Ya, luar biasa. Kakak yakin dan percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun ibadah kita pada pagi hari ini masih secara online ya adik-adik. Oh ya adik-adik, kemarin tanggal 30 Januari Berkat PT berulang tahun loh. Yang keberapa? Ya, yang ke-38 tahun. Ya adik-adik, walaupun tahun ini kita tidak bisa bersama-sama beribadah dalam merayakan ulang tahun Pelkat PT yang ke-38 tahun, tapi kakak yakin dan percaya semuanya itu tidak mematahkan semangat kita untuk tetap terus memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun masih tetap secara online. Ya adik-adik, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan beribadah. Untuk itu, kakak undang kita semua bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna, kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PT. Keselamatan para ragu-ragu kami Garuda GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kobanan yang ada di desa terundang satu adanya, terus maju dan berkarya untuk kerja bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama, siapkan diri sedari dini, wahai Garuda GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi nomor 34. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Bernyanyilah biduan muda-mudi, menciptamu hendaklah kau puji. Bernyanyilah. Adik-adik yang terkasih, mari kita berdoa. Bapak yang maha baik, Bapak yang maha kasih, Bapak yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kekuatan dan kesehatan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama walaupun masih secara online di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan juga senantiasa hadir bersama-sama dengan kami. Bapa dan surga, pimpin dan sertai ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Berkati Kak Christine Delia yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau berkati dia Tuhan, beri hikmat, kuasa, Roh Kudus dari Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh disampaikan dengan baik dan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Berkati juga ya Tuhan kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkannya. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan itu boleh kami mengerti dan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, doa permohonan kami, mohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca kitab Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 62 ayat 10 hingga ayat yang ke-13. Mazmur pasal 62 ayat 10 hingga ayat yang ke-13.
kita. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian pembacaan Mazmur. Silakan duduk adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Pada minggu pagi hari ini kita kembali untuk ibadah persekutuan terunah. Adik-adik, sebelum kita berdoa untuk pembacaan Alkitab, adik-adik siapkan Alkitabnya dari pembacaan kita pada pagi hari ini, yaitu Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan 22. Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan 22. Biarlah Alkitab kita terbuka dan sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau memberikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kami bersama-sama untuk bersekutu dalam ibadah persekutuan terunah. Bapa, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah mata hati pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Bapa di surga, hamba-Mu sebagai yang akan menyalurkan berkat-Mu pada pagi hari ini, berkati hamba-Mu sehingga hamba-Mu berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, mari kita berdiri untuk sama-sama membaca pembacaan Alkitab kita pada minggu hari ini. Pembacaan Alkitab kita pada minggu hari ini terdapat dalam Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22, Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22 yang menyatakan orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata Yesus itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masih mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Adik-adik, silakan duduk semua. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Pasti semua adik-adik kabarnya luar biasa. Puji Tuhan. Adik-adik yang dikasihi, tema renungan kita pagi ini atau minggu ini adalah kasih dan kesetiaan mendatangkan keselamatan. Temanya
Temanya adalah kasih dan kesetiaan mendatangkan keselamatan. Pembacaan Alkitab minggu ini Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22 mengisahkan atau menceritakan ada seseorang yang bertanya pada Yesus Kristus bagaimana memperoleh kehidupan yang kekal. Seseorang itu adalah orang yang kaya raya, adik-adik. Dan dia memanggil Yesus Kristus adalah guru yang baik. Jadi sebelum Yesus Kristus menjawab, Yesus mengingatkan bahwa yang baik dan yang sempurna itu hanyalah Allah. Karena Yesus melihat bahwa orang kaya tersebut bangga bisa dan akan mampu memperoleh kehidupan yang kekal karena dia merasa bahwa dia selalu berbuat baik. Adik-adik, di bacaan kita pada ayat 19 sampai 20, Yesus mengingatkan orang kaya tersebut akan ketaatannya pada hukum Tuhan. Yesus mengingatkan bahwa jangan berzina, jangan mencuri, hormati ayah ibumu, dan sebagainya. Dan apa yang orang kaya ini katakan? Orang kaya ini katakan bahwa dia sudah melakukan semua perbuatan dalam hukum Tuhan itu dari masa kecilnya. Di Alkitab mengatakan dari masa mudanya, tapi itu katakan masa kecilnya. Dia tidak melakukan semua perbuatan yang celah. Dia melakukan semua perbuatan yang baik dari masa kecilnya. Tapi adik-adik, Yesus Kristus melihat orang kaya ini terlalu terikat dengan harta kekayaannya. Dia terlalu menyanjung harta kekayaannya, takut akan kehilangan harta kekayaannya. Sehingga dengan penuh kasih, dengan penuh kesabaran, Yesus mau menyadarkan orang kaya tersebut. Yesus mengatakan pada ayat bacaan kita, hanya satu lagi kekuranganmu. Jualah apa yang kau miliki dan berikan itu pada orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Yesus Kristus menolong orang kaya tersebut untuk keluar daripada keterikatannya pada hartanya. Dengan menyuruh orang kaya tersebut untuk menjual hartanya guna dibagikan kepada orang-orang yang memerlukan. Tapi apa adik-adik? Orang kaya tersebut kecewa. Orang kaya tersebut sedih mendengar penuturan atau perkataan daripada Tuhan Yesus. Dan ia lebih memilih untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Dan pada ayat yang ke-22 atau ayat yang terakhir, Yesus Kristus memberikan penegasan bahwa orang kaya yang terikat pada hartanya akan sulit masuk kerajaan surga. Adik-adik yang dikasihi, dari cerita bacaan atau kisah bacaan kita pada pagi hari ini atau minggu ini menyatakan pada kita semua kehadiran kerajaan Allah dalam diri Yesus Kristus yang mendatangkan keselamatan. Kehadiran kerajaan Allah dalam Yesus Kristus itulah yang mendatangkan keselamatan. Kita sama-sama diingatkan bahwa kita harus lebih mengutamakan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Perbuatan baik dan mentaati hukum Taurat atau hukum Tuhan belum cukup untuk membuat seseorang itu memperoleh keselamatan. Kita selalu berbuat baik, tidak mencuri, tidak mencontek di sekolah, tidak melawan orang tua atau guru atau orang lebih tua, dan melakukan hal-hal dari hukum Tuhan, kata Yesus itu belum cukup untuk memperoleh keselamatan. Kasih dan kesetiaan yang total kepada Allah serta tidak terikat pada harta juga mau menolong
sesama manusia yang membutuhkan, kita baru dapat atau memperoleh keselamatan dari Allah. Tidak terikat pada harta kekayaan dan mau menolong orang yang membutuhkan, kita bisa memperoleh harta dari surga, atau kita memperoleh kerajaan dari surga, memperoleh keselamatan dari Allah. Adik-adik, untuk memperoleh keselamatan tersebut, untuk memperoleh keselamatan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, jangan menjadi beban buat kita. Jangan menjadi beban buat kita. Contohnya, kalau kita disuruh berdoa, doa makan, doa tidur, mau melakukan aktivitas, belajar, mau ke sekolah contohnya, kalau kita belum berdoa, merasa beban. Jangan adik-adik. Lakukan itu dengan hati yang tulus dan ikhlas. Lakukan semua itu dengan tulus dan ikhlas. Contohnya juga menolong orang. Memberikan pertolongan kepada orang yang kita membutuhkan. Jangan menjadi beban buat kita. Oh, kita harus tolong orang supaya kita memperoleh keselamatan. Tapi dengan hati yang tidak tulus dan ikhlas. Cuma mau pamer saja. Itu bukan untuk memperoleh keselamatan, tapi itu adalah sesuatu yang tidak baik kita lakukan. Adik-adik, jadi Tuhan Yesus mengharapkan kita melakukannya semua itu dengan tulus dan ikhlas dari hati kita. Adik-adik, alangkah baik dan indahnya kalau kita saling berbagi dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Kehidupan kita pasti dipenuhi berkat, karena kita juga bisa jadi berkat buat orang yang membutuhkan. Adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, belum punya uang, belum punya tenaga untuk menolong orang yang membutuhkan, tetapi adik-adik bisa menolong dengan mendoakan. Adik-adik bisa menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan, orang-orang yang membutuhkan dengan mendoakan mereka. Contohnya kalau kena musibah, bencana alam, kebakaran, kita tidak bisa menolong karena kita tidak punya uang. Saya tidak mau bisa menolong. Saya tidak punya uang, saya mau kasih apa? Adik-adik bisa menolong saudara-saudara kita yang terkena musibah tersebut dengan cara mendoakan mereka. Mendoakan setiap kita mau melakukan aktivitas kita atau kita mau tidur malam, itu kita berdoa buat mereka supaya mereka mendapatkan kekuatan, penghiburan daripada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memperoleh keselamatan bukan susah sebenarnya adik-adik. Memperoleh keselamatan dari Tuhan itu selain melakukan perbuatan yang baik, tidak melakukan perbuatan yang tercela, kita juga mau menolong sesama kita yang memerlukan. Dan kita menolong sesama kita atau orang-orang yang membutuhkan kita tidak butuh dengan harta. Cukup dengan tindakan kita, perilaku kita yang baik. Mendoakan mereka. Mereka sudah sangat-sangat senang terhadap kita. Pasti mereka akan senang melihat kita bahwa kita anak-anak dari Yesus Kristus, yang mengikuti Yesus Kristus adalah anak-anak yang baik. Adik-adik yang dikasihi, pada hari ulang tahun Persekutuan Teruna pada minggu hari ini, kita sama-sama mau menjadi anak-anak yang baik dan mau selalu memprioritaskan atau mengutamakan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dirgahayu Persekutuan Teruna, semoga jaya selalu sampai selama-lamanya. Amin, firman Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan bersama-sama dalam doa syafaat. Adik-adik, kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih, segala puji bagimu ya Bapa, karena pagi hari ini kami sudah membaca dan mendengarkan akan firman-Mu. Ya Bapa, firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk memperoleh jalan keselamatan. Kami harus setia dan juga penuh dengan kasih kepada Tuhan. Dan kami juga harus lebih memprioritaskan Yesus Kristus untuk memperoleh jalan keselamatan. Dan untuk memperoleh jalan keselamatan itu Tuhan Yesus bukan saja dengan perilaku yang baik atau mentaati hukum Tuhan, tetapi kami juga harus saling tolong menolong, saling berbagi, sehingga kami bisa memperoleh jalan keselamatan. Bapa di surga, jadikanlah kami anak-anak yang mau saling menolong bagi orang-orang yang membutuhkan kami. Berikan kami selalu terberkati dan kami juga bisa menjadi berkat buat orang-orang yang memerlukan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini menetap dalam kehidupan kami dan kami pakai dalam hidup sehari-hari kami. Bapa di surga, kami juga berdoa buat adik-adik layan bersama dengan keluarganya. Walaupun kami dalam ibadah virtual Tuhan Yesus, semoga dalam ibadah kami tetap baik, adanya diterima sehingga ibadah ini tetap menjadi kasih dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa buat keluarga dari adik-adik layan, orang tua, kakak, adik, dan juga saudara-saudara dari adik-adik layan semua. Berkati mereka semua baik dalam kehidupan mereka, pekerjaan, dan juga apapun yang mereka perbuat, semua itu hanya di dalam nama-Mu. Dan berdoa juga buat adik-adik layan, semoga apa yang mereka inginkan atau cita-citakan semua itu bisa tercapai hanya di dalam nama-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa buat adik-adik layan yang pada hari ini dan selanjutnya berhari ulang tahun. Terima kasih Engkau memberikan mereka perpanjangan umur. Berikanlah mereka kasih-Mu sehingga mereka hidup dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga berdoa buat adik-adik layan dan juga keluarga dari adik layan yang dalam keadaan tidak baik atau terganggu kesehatannya. Tolong berkati, sehatkan, apapun yang mereka konsumsi itu berguna bagi kesehatan tubuh jasmani. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa buat persekutuan teruna yang pada minggu hari ini berulang tahun. Lindungi selalu persekutuan ini Bapa sehingga selalu layak di hadapan-Mu. Berkati dan sertai selalu ya Bapa. Bagi kakak-kakak layan juga, lindungi sertai dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kesaksian dan pelayanan daripada gereja-Mu, khususnya gereja GPIB Sion Nunukan. Berkati pelayanan dari Pendeta Dian Natalia, Bapak Pendeta Satyalan, Ibu Pendeta Fani, dan juga semua majelis jemaat baik yang ada di induk maupun yang ada di pos-pos Pelkes. Bapa di surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, khususnya Kabupaten Nunukan. Semoga para pemimpin daripada Kabupaten Nunukan ini mempunyai hati yang baik dan bijaksana sehingga kami rakyatnya bisa aman, tentram dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga buat virus daripada COVID-19 ini Tuhan Yesus, semoga virus ini berlalu dari hadapan kami sehingga kami semuanya bisa bebas daripada virus ini dan kami sehat ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa pada pagi hari ini buat Ibu Marlina Popang sebagai liturgos pada pagi hari ini. Berkati dalam kehidupannya bersama dengan keluarga, dalam pekerjaannya, dan juga dalam apapun yang dia cita-citakan atau apapun yang dia harapkan, semuanya hanya terjadi di dalam tangan-Mu. Bapa di surga, inilah doa dan pengharapan kami. Semoga doa kami ini bisa terjadi hanya di dalam nama-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon,
Pelihara kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sambil persembahan dijalankan, mari kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 83. Marilah mengucap syukur. Mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa yang surga, Bapa yang kami sapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kenyataan Tuhan, turut campur Tuhan di dalam persekutuan kami pada pagi hari ini, dari awal hingga pada saat ini. Bapa dan surga, sebentar tadi kami anak-anak Tuhan telah memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Engkau berkati persembahan kami ini Tuhan, sehingga boleh berguna di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, berkati juga yang masih ada pada kami. Ajarkan kami untuk bisa mempergunakannya dengan baik dan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Inilah doa kami ya Tuhan, doa permohonan kami, doa ungkapan syukur kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdiri untuk doa penutup dan berkat. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, yang ada di sorga, kami mengucap syukur ibadah kami pada pagi hari ini secara virtual telah selesai dengan baik. Semua itu karena kasih dan penyertaan-Mu. Bapa di surga, tolong beri kami kasih-Mu, beri berkat-Mu, selalu lindungi kami Tuhan, agar kami dapat menjalani kehidupan kami dengan baik. Ampuni salah dan dosa yang sudah kami perbuat. Adik-adik, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.